Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita mau menyembah Tuhan. Pada malam hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kehidupanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, katakan kepada Tuhan bahwa Dia yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia yang selalu menghiasi kehidupan kita dengan berbagai macam kebaikan demi kebaikan. Mari bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari bersama-sama katakan, aku ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
katakan kepadanya, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena kemurahan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami sembah-Mu Tuhan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Dalam situasi apapun, Engkau yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, dengan segenap hati kami mau katakan kepadamu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan, sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
Sekarang kami memuji-Mu Tuhan. Sekarang kami menyembah-Mu. Sebab kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab kami sungguh kagum akan kebaikan-Mu. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Katakan kami kagum kepadamu Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu. Katakan kepada Tuhan kami kagum akan kebaikan-Mu. Haleluya. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari bersama-sama katakan ku kagum hormat akan Engkau, kami kagum. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan ku kagum. Haleluya akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak
Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam kepada saudara yang berada dimanapun saudara berada malam hari ini. Kita kembali menikmati hal-hal yang baik dari Tuhan. Saudara mungkin sudah ada yang sudah di rumah saudara masing-masing, ataupun masih bekerja, atau masih ada di dalam perjalanan, ataupun mungkin masih ada di dalam dimanapun saudara berada. Mungkin ada yang di luar kota, tapi malam hari ini kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi sandaran bagi saudara dan saya untuk menghabisi satu minggu ini berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, coba kita akan melihat di mana tuntunan Tuhan kadangkala tidak seperti apa yang kita mau. Nah, oleh sebab itu saya ingin rindu kepada saudara ya untuk kita membuka di dalam Keluaran 13 ayat yang ke-17. Saya baca buat saudara semua yang berada dimanapun saudara berada ya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya kembali ingin berdoa ya sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan masih beri kesempatan kepada kami, kesehatan, bernafas, bahkan kami masih bisa bekerja, menikmati hari-hari kami. Sepanjang hari ini kami sudah beraktivitas dan biarlah kami ingin rehat Tuhan. Kami ingin beristirahat, tapi sebelum kami beristirahat, kami ingin mendengar kembali tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan nikmati. Tuhan tolong firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, agar kami sanggup untuk terus melangkah, berjalan sepanjang minggu ini. Kami sanggup dan disanggupi oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan kami sadar bahwa hidup kami ini perlu firman Tuhan. Perlu di mana kebenaran itu terus ada di dalam setiap kehidupan kami, agar langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang menyenangkan hati Tuhan, yang begitu kami melakukan kebenaran firman Tuhan, maka perkenanan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kembali saya akan baca ya, bagaimana tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita seringkali tidak serta-merta sama seperti yang kita inginkan. Nah, oleh sebab itu kita buka di dalam Keluaran 13 ayat 17. Saya baca buat saudara semua ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, melainkan jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya. Allah seringkali ya tidak serta-merta menuntun, membawa saudara untuk melalui jalan yang menurut saudara itu cepat. Ya, seringkali Tuhan bawa saudara untuk berputar. Tuhan ingin bawa saudara untuk melalui jalan-jalan yang mungkin bagi saudara, kok begitu berat Tuhan, jalanmu kok begitu berat, caramu kok begitu lama saudara. Ya, seringkali bukankah kita seringkali ketika kita menghadapi situasi, kondisi, masalah, beban yang terus ada di dalam setiap kehidupan kita, menekan kita. Seringkali kita merasa kok Tuhan tidak sekonyong-konyong membuka jalan yang cepat bagi kita untuk agar kita bisa menyelesaikan semua permasalahan ini, agar kita bisa terbebas atau terlepas dari problema yang dialami ini. Kok Tuhan kayaknya seperti menjauh dari kita, membawa kita untuk terus melangkah. Sekalipun kita sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, tapi tetap Tuhan belum menjawab. Tuhan seperti membawa kita naik ke suatu tingkat gunung yang tinggi, ataupun ke lembah yang begitu curam. Ya, sepertinya jalan kita sudah lelah untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, di mana
tekanan demi tekanan yang terus menekan kehidupan kita. Terus menekan mungkin rumah tangga kita, mungkin usaha kita, mungkin juga toko kita, kantor kita, ataupun kesehatan kita. Kita ingin rasanya semua masalah beban ini cepat berlalu, ya, sehingga kita tidak lagi mengalami tekanan demi tekanan yang ada. Kita minta agar Tuhan segera memberikan jalan keluar, ya, dengan cepat. Tapi ingat di sini, lihat apa yang baru kita baca, di mana Tuhan menuntun bangsa Israel ini untuk keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bukan dengan jalan yang cepat, tapi jalan yang berputar. Kalau kita baca di ayat 18, di situ dikatakan demikian. Keluaran 13 ayat 18. Di situ dikatakan demikian. Ya, saudara, saya baca untuk saudara. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Berputar. Perjalanan yang begitu panjang, begitu jauh. Bukan perjalanan yang pendek, tapi perjalanan yang begitu jauh. Berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Tiberau. Bahkan sampai menuju ke Laut Tiberau. Kalau secara logika kita, bangsa Israel ini menuju kepada Laut Tiberau, di mana mereka tidak akan bisa menyeberangi. Tetapi kenapa tuntunan Tuhan menuju kepada Laut Tiberau? Sampai di situ dikatakan dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Sampai mereka bersiap-siap menyeberangi dan bersiap-siap juga untuk mereka apa? Berperang. Bukan hanya dihadapkan dengan perhadapan dengan tantangan yang begitu berat, Laut Tiberau. Tapi juga ada tantangan di mana mereka juga harus terus berperang. Ya, di sini tidak mudah. Langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Tapi ingat, dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan menuntun mereka mencari jalan yang memutar, jalan yang panjang, jalan yang mungkin bagi kita secara manusia, secara logika, jalan ini begitu melelahkan, jalan yang tidak ada endingnya. Tapi kita lihat, ya, sama seperti kita, ya, ketika kita sudah berdoa, belum juga dijawab oleh Tuhan. Jalan yang begitu panjang, terasanya jalan ini sangat-sangat melelahkan, yang sudah tidak akan bisa lagi kita untuk bisa bertahan. Tetapi sadarilah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, di mana Tuhan mau membawa saudara untuk menyelesaikan masalah dan bebanmu dengan jalan bukan jalan yang instan, bukan jalan yang cepat. Tetapi Tuhan lebih tahu daripada saudara. Mungkin kita ingin rindu untuk jalan yang cepat, tapi Tuhan mau untuk membawa saudara kepada jalan bukan yang cepat, tapi jalan yang sempurna, jalan yang tepat. Tuhan tidak cari jalan cepat atau lambat, tapi yang Tuhan cari adalah jalan yang tepat, tepat untuk saudara. Maka ketika saudara menemukan jalan di mana Tuhan yang memimpin saudara, sekalipun terasa bagi saudara terlambat atau lama, ataupun saudara merasa sudah lelah, jalan Tuhan yang begitu memutar, tetapi kita harus yakin dan percaya. Karena firman Tuhan Yesaya 55 ayat 8 katakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Inilah yang Tuhan mau. Tuhan ingin merancang jalan saudara menuju kepada jalan di mana Tuhanlah yang membawa saudara untuk menikmati jalan daripada jalannya Tuhan. Ingat, hidup kita ini hidup oleh karena anugerah Tuhan. Maaf saudara. Hidup kita ini adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan. Hidup kita ini hidup oleh karena pimpinan Tuhan. Hidup kita ini sampai hari ini kita boleh berdiri. Semua ini oleh karena Tuhan. Seringkali kita tidak bisa. Firman Tuhan katakan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita tidak bisa menyelami cara kerja Tuhan dari awal sampai akhir. Tapi yang perlu kita catat, kita tahu perjalanan panjang kita di mana Tuhan sudah pimpin kita. Yakinlah dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tetap menuntun saudara untuk membawa saudara kepada jalan yang tepat,
jalan yang sempurna, bukan jalan yang cepat. Itulah jalan Tuhan, kairosnya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa. Maka itu Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat firman Tuhan katakan, jalanku bukan jalanmu. Tapi ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara sekarang sedang melintasi gunung yang tinggi, yang melelahkan. Tapi ingat, tidak serta-merta gunung itu terus saudara menanjak. Ada jalan ketika saudara diperhadapkan jalan, dipimpin oleh Tuhan, maka saudara juga akan menikmati jalan yang akan menuruni gunung. Jalan yang mudah untuk saudara lalui ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin hari ini ada beberapa di antara kita berjalan di dalam jalan yang penuh dengan kerikil batu, yang memedihkan kaki kita untuk terus bisa melangkah. Sudah sekian lama saudara berjalan di jalan yang kerikil. Tapi ingat, Tuhan bisa membawa saudara ketika saudara melalui jalan yang kerikil. Tapi di depan sana ada jalan yang mulus buat saudara untuk saudara bisa lalui. Yakinlah, percayalah. Karena di situ dikatakan apa? Firman Tuhan yang kuberikan itu tidak akan pernah sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, maka akan berhasil. Apa yang kusuruh akan berhasil. Biarlah kita nikmati hidup kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Di dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun kita ada dalam kesulitan hari ini. Ingat, yakinlah dalam kehidupanmu. Tetaplah berjalan. Libatkan Tuhan di dalamnya untuk memimpin langkah kita. Sekalipun harus berputar. Tapi di situ ada hal-hal yang luar biasa yang saudara akan alami ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan kita. Sejauh apapun, lakukanlah. Kita terus berjalan. Nikmatilah perjalanan panjang kita bersama dengan Tuhan kita. Maka kalau kita melihat di dalam Ayub 5 ayat 9. Di sini begitu luar biasa ayat ini. Ini akan membawa saudara untuk menikmati berkat Tuhan. Saya akan baca bagi saudara. Ayub 5 ayat 9. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Puji Tuhan. Dia akan membawa, Tuhan kita akan membawa saudara terus bisa berjalan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan yang tak terduga seperti bangsa Israel ketika diperhadapkan dengan laut Tiberau, tapi laut itu bisa terbelah, maka bangsa Israel itu bisa berjalan ke laut yang begitu kering karena di mana Musa mengangkat tongkat, maka laut itu terbelah. Ada keajaiban ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin terasa bagi Israel begitu panjang, begitu berputar. Diperhadapkan dengan situasi kondisi yang bagi manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan ada banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Sehingga bangsa Israel itu bisa menuju dan melintasi Laut Tiberau dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Semua selamat, mereka menyeberang dengan selamat. Dengan keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Dengan tuntunan yang daripada Tuhan. Dengan tiang awan, bahkan tiang api pada malam hari yang menghangatkan kehidupan mereka. Bahkan terus dibawa oleh Tuhan sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Itulah perjalanan panjang. Itulah perjalanan hidup saudara malam hari ini. Ketika saudara situasi kondisi yang panjang. Yang mungkin saudara melintasi berbagai situasi kondisi yang begitu berat. Tapi yakinlah ada banyak keajaiban yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, karena di sini dikatakan orang-orang yang hina
pada derajat yang tinggi Tuhan akan mengangkat kita. Dia tidak selamanya orang yang hina harus terus di bawah. Tapi Tuhan mengangkat mereka ke suatu tempat yang baik. Bahkan di situ dikatakan orang yang berduka cita mendapatkan pertolongan yang kuat. Sekalipun kita mungkin ada sekarang berduka. Tapi hari ini kita yakinlah dalam firman Tuhan dikatakan. Orang yang berduka pasti dia akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dan mendapatkan keajaiban dan mendapatkan perjalanan hidup kita yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang menakjubkan. Percayalah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lihat situasi kondisi yang saudara alami. Tapi lakukanlah bagian kita untuk tetap pastikan hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan alami mujizat demi mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tutup dan kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan. Apa yang sudah diberitakan melalui kebenaran firman Tuhan, kami mau tetap menetapkan langkah-langkah kami. Kami bukan merancang suatu rancangan kami yang ingin cepat untuk bisa kami lalui problema masalah beban yang kami alami. Tapi kami ingin terus melibatkan diri kami untuk berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang ajaib. Rancangan Tuhan akan membawa kami sekalipun rancangan jalan Tuhan begitu jauh. Sama seperti bangsa Israel memutar. Tetapi kami yakin bahwa di depan sana akan kami alami keajaiban demi keajaiban. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku firman. Kami tetap be strong, tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap memegang iman percaya kepada Yesus. Sekalipun ada gempuran, ada tantangan, ada problema, ada masalah yang menghantam kehidupan kami. Ataupun ada sakit penyakit yang kami alami. Tetapi kami tetap yakin dan percaya. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pasti satu saat, kairos ya Tuhan. Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi tubuh kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, tetap berjalan dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara yang sudah menikmati firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku firman. Tetap semangat. Tetap menjalani hidup kita. Mungkin situasi kondisi saudara hari ini tetap ada dalam pergumulan. Tapi yakinlah Tuhan sedang membawa saudara untuk menikmati perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Tetap berjalan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus